Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi absensi berbasis web. Hanya menggunakan Google Spreadsheet sebagai database, kemudian Google Apps Script, dan sedikit bantuan dengan menggunakan Gemini AI. Yang lebih menarik, kita nggak akan menulis semua kode secara manual, teman-teman. Nah, kita akan meminta Gemini untuk membuatkan struktur aplikasinya, kemudian menjalankannya di Google Apps Script hingga menjadi aplikasi web yang bisa digunakan. Nah, di akhir video nanti kita akan memiliki aplikasi absensi yang bisa menambah data, mengedit data, menghapus data, dan seluruh datanya otomatis tersimpan di Google Spreadsheet. Oke, dan ini adalah beberapa aplikasi yang sudah saya buat dengan menggunakan Google Apps Script dan Google Spreadsheet. Oke, yang pertama ini ada aplikasi toko elektronik. Oke, seperti ini. Yang kedua ada aplikasi tabungan siswa digital. Kemudian ada rapot digital untuk madrasah atau yang setara. Kemudian ada aplikasi kasir di toko Madura 24 jam. Kemudian ada aplikasi wali kelas digital, ini khusus untuk guru atau wali kelas. Kemudian aplikasi penerimaan murid baru ya. Ini yang berikutnya aplikasi mirip seperti Shopee Food ya, Shopee Food. Ya, di sini EcoFood Enterprise seperti itu. Itu beberapa aplikasi yang sudah saya buat dengan menggunakan Google Apps Script dan Google Spreadsheet. Oke, langkah pertama teman-teman, kita buka Google Drive kita dan kita buat folder dengan nama absensi. Nah, di sini adalah beberapa aplikasi yang sudah pernah saya buat dengan menggunakan Google Apps Script dan Google Spreadsheet dengan bantuan Gemini tentunya. Oke, langsung saja teman, kita akan buat folder dengan nama absensi. Di sini sudah di sini saya sudah buat. Kita tinggal double klik buka. Nah, isinya kosong ya teman-teman ya, isinya kosong. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menambahkan file spreadsheet baru atau spreadsheet kosong dengan cara klik di sini. Nah, kita masukkan Google Spreadsheet, kita pilih spreadsheet yang kosong. Oke, teman-teman, jika sudah, langkah yang paling penting kita akan menambahkan ekstensi yang namanya Google Apps Script. Nah, di sini kita buka. Oke, di sini saya sudah menambahkan ekstensi App Script di Google Spreadsheet saya. Nah, langsung saja teman-teman, jika teman-teman mau menambahkan ekstensi, nah, kita pergi ke titik 3 sebelah kanan atas ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita pilih yang namanya extension ya. Nah, kemudian kita pilih manage extension, kita klik di sini. Nah, kemudian kita coba cari di Chrome Web Store. Oke, kita ketikkan di search extension and themes, itu ketikkan saja App Script. Oke ya. Ini adalah Google App Script Tools ya. Di sini install saja dan saya sudah menginstalnya. Di sini sudah keterangan installed ya. Jadi sudah terpasang di Google Spreadsheet saya. Jadi silakan teman-teman install dulu Google Spreadsheet-nya atau masukkan Google Apps Script ke dalam Google Spreadsheet-nya. Jika sudah terinstall, maka akan muncul keterangan di ekstensi ya, atau tambahan ekstensi di sini, yaitu Google Apps Script. Oke, itu langkah pertama. Oke, langkah kedua, kita akan membuka Gemini untuk kita masukkan prompt agar mendapatkan kode untuk membuat aplikasinya. Oke, langsung saja kita buka Gemini seperti yang saya tampilkan di sini ya.
Oke, di sini ketik Gemini AI di Google, kemudian pilih ini. Nah, teman-teman boleh pakai selain Gemini ya, mau pakai ChatGPT boleh, mau pakai Cloud AI boleh, atau pakai AI yang lainnya yang support untuk kode pemrograman Anda. Tapi sebentar ini, selama ini saya masih menggunakan Gemini, teman-teman. Oke, jika sudah selesai terbuka, oke, kita akan buatkan aplikasinya langsung di sini ya. Jadi saya sudah buatkan prompt seperti ini. Oke. Buatkan saya aplikasi absensi berbasis web menggunakan Google Apps Script dan Google Spreadsheet. Data tersimpan pada sheet pertama absensi dengan kolom ID, nama, tanggal, jam masuk, jam pulang, status, dan keterangan. Oke. Nah, di sini memiliki fitur menampilkan seluruh data dalam tabel, menambahkan data absensi, mengedit data, menghapus data, tampil modern menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, gunakan HTML service, pisahkan kode menjadi kode GS dan indeks HTML, ya, JavaScript dan CSS, serta petunjuk penempatan setiap filenya. Oke, di sini kita pakai ini ya, oke, kode GS dan HTML saja biar lebih mudah. Nah, kemudian di sini saya tambahkan otomatis membuat database. Oke, teman-teman. Seperti ini kunci promptnya. Oke, jika sudah, langsung saja kita generate. Nah, ini kita proses, tunggu Gemini akan membuatkan sebuah kode backend ya dengan kode GS dan indeks HTML-nya. Nah, teman-teman, Gemini sudah memberikan saya kode GS dan indeks untuk aplikasi tersebut. Di sini kita sudah dapatkan kode backendnya, kemudian lengkap dengan CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Kemudian di bawahnya saya scroll terus, sudah ada kode front end-nya yaitu di index.html. Nah, di sini saya benar tidak punya skill pemrograman, teman-teman ya. Ya, jadi saya langsung saja bermain logika, aplikasinya berjalan seperti ini, nanti ke sini, nanti ke situ. Nah, saya terapkan ke dalam Gemini biar Gemini yang membuat semuanya ya. Oke, di sini sudah lengkap, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, dan langkah-langkah berikutnya ya. Sudah diberikan kode dan diberikan panduannya. Tinggal kita melakukan apa yang diinstruksikan oleh Gemini, teman-teman. Oke, langkah ketiga, kita akan aktifkan Apps Script di Google Spreadsheet, kemudian langsung pindahkan kode GS dan HTML-nya ke Google Apps Script. Oke, seperti ini caranya. Jadi pertama kita buka dulu halaman spreadsheet kita yang tadi sudah kita buka. Kita klik ekstensi, kemudian kita pilih Apps Script. Nah, nanti kita akan dibuka halaman editor kode yang dimiliki oleh Google Apps Script. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini projectnya bisa kita rubah dengan kasih nama ya, bisa kasih absensi. Oke. Di sini ada kode GS, library, dan layanan. Nah, kita akan gunakan kode GS dulu seperti yang diinstruksikan oleh Gemini tadi. Oke, langsung saja kita akan pergi ke Gemini. Kita cari kode GS yang tadi kita dapatkan. Oke, paling atas seperti ini. Oke, kita copy atau salin kode di sini, klik. Nah, kita tempelkan di kode GS ya. Kita tempelkan di sini, teman-teman. Oke. Ini kode sudah terpasang kodenya. Kemudian kita simpan ya. Simpan.
Oke, di sini ada pemasangan database otomatis ya. Di bagian doget kita cari di sini. Nah, karena tadi saya meminta otomatis membuat database, maka saya akan pilih atau diberikan menu oleh kode itu, yaitu setup database. Nah, di sini kita akan klik setup database untuk membuat database otomatis. Jika sudah, kita klik run atau jalankan. Nah, jika pertama kali kita membuat web di sini, maka kita akan diberikan otorisasi ya, yaitu semacam izin. Kita klik saja di sini. Oke, kita klik lanjutan. Nah, kita klik buka absensi. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ya, jika sukses, maka di bagian log eksekusi akan muncul peringatan eksekusi dimulai, kemudian peringatan eksekusi selesai. Nah, kita cek di bagian spreadsheet-nya. Oke, di sini sudah muncul database atau tabel absensi dengan ID, nama, tanggal, jam masuk, jam pulang, status, dan keterangan. Berarti kode tadi sudah otomatis membuatkan database-nya. Jadi kita nggak usah membuat database yang banyak, langsung dimintakan kode untuk membuka database otomatisnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, jika kode GES sudah, maka kita akan menempelkan satu kode lagi, yaitu HTML, ke dalam Google Apps Script. Oke, pertama kita pergi ke Gemini dulu. Nah, ini dia kode HTML-nya, kode front end-nya. Kita salin kode. Nah, di sini kita pakai HTML ya, teman-teman ya. Jadi kita klik tanda plus saja di sini. Plus, kita pilih HTML. Oke, kita kasih nama index. Index saja, tidak usah dikasih .html. Seperti ini, nanti akan menambahkan secara otomatis. Nah, seperti ini. Oke, kode ini kita blok, kita hapus semua, dan kita tempelkan langsung yang tadi di copy di Gemini. Seperti ini. Oke, total ada 253 baris ya, seperti ini. Oke, jika sudah, kita simpan. Oke, teman-teman, ini langkah ketiga, yaitu sampai dengan memasang kode ke dalam Google Apps Script. Oke, langkah keempat, kita akan melakukan penerapan aplikasi tersebut atau deployment ya. Oke, di sini teman-teman sudah nyimpan semua, sudah jadi database-nya. Nah, sudah simpan, sudah menjalankan, sudah run, berarti tinggal kita menerapkan atau melakukan deploy. Nah, di sini ada tombol terapkan atau deploy ya. Tinggal kita klik saja, teman-teman. Kita pilih deployment baru. Oke, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Nah, di sini kita pilih jenis, klik tanda pengaturan seperti ini. Nah, kita pilih aplikasi web. Oke, di sini kita kasih definisi bebas saja, misalnya 1 ya. Ini nanti diupdate-nya di sini teman-teman ya, absensi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Atau diketikkan nama sembarang juga nggak masalah ya. Nah, di sini aplikasi webnya saya ya, karena saya yang membuat. Kemudian yang mengakses itu kita pilih siapa saja ya. Jadi siapa saja yang tidak harus punya email bisa mengakses aplikasi ini ya. Apalagi ini absensi, ini diakses oleh semua orang. Yang penting punya username dan passwordnya. Oke, jika sudah seperti pengaturannya, kita pilih terapkan atau deploy. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah diberikan link aplikasi webnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman salin di mana ya, atau disimpan dulu linknya. Kalau kita buka, teman-teman tinggal klik saja di sini, klik. Oke, maka yes, aplikasinya sudah jadi teman-teman. Nah, ini ya aplikasi absensinya
Sederhana, tetapi teman bisa kembangkan sendiri dengan imajinasi teman sendiri ya. Tinggal minta di Gemini kriteria absennya apa saja. Nah, misalnya kita akan coba operasikan tambah absen di sini misalnya. Oke ya, kita masukkan nicknya misalnya nick saya buat yang muda dulu. Oke. Oke, tanggal sekarang bisa kita ketik manual, bisa dengan seperti kalender kita klik saja today biar cepat. Nah, ini jam masuk bisa kita pilih jamnya di jam sekian ya. Kemudian jam pulangnya bisa diisi sekarang, bisa diisi nanti ya teman-teman ya. Tergantung kita pulangnya jam berapa. Misalnya kita pulangnya jam 16 seperti ini. Oke. Nah, catatannya misalnya jika terlambat ya. Misalnya terlambat ban motor bocor. Oke, seperti ini. Kita simpan. Oke, maka muncul data absensi berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Oke, maka akan muncul data absennya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa digunakan di absensi karyawannya kantor atau sekolah atau apa ya. Jadi karyawan masuk langsung absen seperti itu. Nah, ini bisa kalian kembangkan sendiri teman-teman, lebih luas lagi dengan Google Apps Script ya. Bisa aplikasi yang dibuat bisa yang lain ya, seperti tes online atau toko online, atau bisa absensi digital, dan masih banyak lagi yang dapat dibuat oleh Google Apps Script ya. Tentunya keuntungannya itu satu, kita tidak perlu hosting ya, biayanya lebih hemat ya, dan ini bisa digunakan secara mandiri ya, secara pribadi. Yang punya toko, yang punya usaha apa, silakan dibuat digitalisasi dengan menggunakan aplikasi yang bisa dibuat sendiri. Oke teman-teman, seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Next saya akan buat tutorial yang lain lagi dengan menggunakan bantuan AI terutama. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.